Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan fungsi, array, dan pointer dalam bahasa pemrograman C++. Nah, nanti kita akan demokan seperti apa sih contoh penggunaan fungsi yang digabungkan dengan array, kemudian array yang digabungkan dengan pointer yang biasa kita sebut sebagai eh, array of pointer gitu ya. Nah, ini mari kita langsung saja ke praktek. Di sini saya menggunakan Dev C++ atau ini produk dari Bloodsheet ya, Bloodsheet Dev C++. Di sini saya menggunakan versi 5.4. Kita buat source baru saja. Ya, kita mulai dari yang pertama penggunaan fungsi yang digabungkan dengan array. Jadi kombinasi antara fungsi dan array. Kalau biasanya kan kita prakteknya array saja, fungsi saja gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan gabungannya itu seperti apa. Oke, yang pertama kita menggunakan include strip stream ya. Oke. Selanjutnya kita pakai ini saja. Ini tidak wajib ya namespace std ini. Kalau misalnya kalian menggunakan beberapa keyword tertentu saja kayak cin, cout itu pasti pakai namespace std. Kalau misalnya tidak mau pakai ya berarti nanti di depannya harus pakai std titik dua cout dan seterusnya. Makanya ini biar simple saja. Oke. Nah, di sini kita akan buat fungsi utamanya dulu. Integer min. Nah, di sini kita akan buat yang pertama variabel array. Variabel array berbentuk integer gitu ya. Integer array pesan sebanyak berapa? Misalnya 5 gini ya. Kemudian yang kedua kita akan mengisi array ini dari array 0 sampai dengan array ke 4 karena pesannya 5 ya. Oke, for integer i sama dengan 0 sampai dengan i kurang dari 5. I plus plus. Oke. Nah, di sini kita akan mengisi. Jadi seperti kebiasaan mahasiswa gitu ya. Awalnya kita kasih seperti ini. Cout, masukkan data ke ini biar rapi nanti ke i. Oke. Kita kasih gini lagi biar rapi. Salah. Oke. Oh, belum gini. Oke. Titik koma. Kemudian cin array i. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan looping dari 0 sampai dengan 4. Dia akan memunculkan ini. Masukkan data ke 0. Masukkan data ke 1, 2, 3 sampai dengan 4. Ini mengisi ya. Di sini ini kita mengisi array-nya. Nah, selanjutnya mari kita coba jumlahkan dari array 0 sampai dengan array ke 4. Nah, mari kita jumlahkan seperti ini. For integer j, tadi i sekarang j ya, sama dengan 0 sampai dengan j kurang dari 5 j plus plus. Yap. Nah, di sini kita ingin menjumlahkan array sebelumnya dengan array pertama. Array sebelumnya dengan array yang berada di saat itu. Misalnya gini. Integer
hasil. Oh, di atas ya kita buat di sini integer hasil gitu ya. Supaya lebih gampang melihatnya. Oke, integer hasil. Nah, di sini kita tuliskan hasil sama dengan kita panggil fungsi penjumlahan hasil, koma, kemudian yang kita kirimkan array ke J. Nah, seperti ini. Kemudian mari kita cetak cout hasil penjumlahan dari data ke data array ya, array ke seperti ini. Kita kasih gini C, kemudian gini tutup kurung siku ya. Oke, adalah kemudian di sini kita tuliskan hasil endl. Oke, endline. Nah, di sini kita akan manggil sebuah fungsi penjumlahan. Makanya kita akan buatkan sebuah fungsi. Sekarang kita buatkan di atas di sini sebuah fungsi penjumlahan. Misalnya integer penjumlahan integer awal ya. Integer awal, integer data. Seperti ini. Nah, kita ingin jumlahkan awal plus sama dengan data. Jadi ini sebenarnya awal sama dengan awal plus data gitu. Nah, bisa dituliskan seperti ini atau seperti ini, awal sama dengan awal plus data. Jadi misalnya kita punya data ke 0. Data ke 0 tentu saja kita harus tambahkan dengan data sebelumnya. Di sini hasilnya harusnya kita definisikan ya. Hasil, integer hasil sama dengan 0 gini ya. Oke. Nah, di sini sudah kita jumlahkan, kemudian return apa ini? Awal. Oke, return awal. Nanti dia kembali ke sini. Oke, sudah di looping sampai dengan 5 kali. Oke, sudah benar. Nah, mari kita coba jalankan sekarang. Kita compile di sini. Kita di sini misalnya array fungsi. Fungsi kita kasih namanya. Set. Masukkan data ke 0. Di sini ya. Masukkan data ke 0, misalnya 3. Masukkan data ke 1, 4, 7, 8, 1. Nah, oke. Di sini ini sudah dieksekusi bagian yang ini ya. Baris 13 sampai dengan baris ke 16. 13 sampai 16 sudah bisa dieksekusi seperti itu. Nah, baris 18, kemudian ini mulai dieksekusi di bagian ini. Kemudian baris 19 itu hasil penjumlahan. Misalnya sekarang nih. Penjumlahan hasil yang pertama 0 ya. Di sini kita definisikan 0. Kemudian array J. Array J ini berarti array ke 0. Array ke 0 kita isi berapa? 3 di sini ya. Array ke 0-nya. Berarti 0 kita kirim ke sini. Hasil apa di sini ya. Hasil ini kita kirim sebagai awal, kemudian array J ini berarti array ke 0, angka 3 ya, di sini isinya ya.
kita kirimkan 3. Berarti 0 sama dengan 0 ditambah 3. Nah, gitu ya. Nilai awal ini kan 0 ya tadi ya. Nah, awal ini kita kembalikan lagi ke sini. Balik ke sini. Ke hasil. Nah, hasilnya berapa? 0 tambah 3. Itu hasilnya 3. Di sini ditulis hasilnya. Oke. Itu untuk looping pertama. Looping kedua. 0. Udah ya ini ya. Berarti sekarang yang ini. Looping kedua. Yang ke-1. Kenapa di sini bisa munculnya angka 7? Nah, ini karena hasil yang tadi, hasil itu nilainya sekarang berubah jadi 3. Jadi di sini kita kirimkan dalam penjumlahan ini 3, kemudian array ke-1 kita isi dengan 4. Kita isi dengan 4, berarti di sini 3, 4. Kita kirimkan ke sini awal dan di sini data. Berarti sekarang awal itu akan diisi dengan 3 ditambah dengan 4. Sama dengan 7. Nah, ini akan di-return, dikembalikan 7 di sini dan akan dicetak 7. Nah, itu proses sampai dengan ke 4, array ke-4 karena ini kurang dari 5 ya. Nah, seperti itu untuk prosesnya sehingga kita bisa menggabungkan antara ini fungsi, kemudian ini program utamanya. Jadi fungsinya ini bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Penjumlahan, dan seterusnya. Oke, ini hasilnya. Silakan Anda coba buat sendiri seperti ini dan dipraktekkan gitu ya. Dipraktekkan menggabungkan antara fungsi dan array. Itu untuk fungsi dan array. Oke. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan array of pointer. Jadi gabungan antara array dengan pointer. Kita akan buat seperti apa? Kita buat new source di sini ya. Kita buat ulang seperti ini. Ini penjelasannya di yang tadi ya, sudah dijelaskan. Oke. Nah, di sini integer min. Oke. Nah, untuk pertama kita akan buat satu variabel array biasa. Misalnya seperti ini, integer array kita pesan sebanyak 5 misalnya. Kemudian kita buat variabel pointer array namanya. Integer bintang ptr array. Nah, ptr array itu maksudnya pointer array gitu ya. Atau mau diginiin ya biar ada kelihatan gitu ya. Nah, ini pointer array sebanyak 5 juga. Ini pointer array ya ini ya. Oke. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu mengisi array-nya seperti tadi. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus seperti ini. Nah, ini kita isi dulu seperti tadi. Mari kita buat seperti ini, cout masukkan data array ke seperti ini, kemudian ke i ya. Oke. Seperti ini.
Yap. Kemudian cin array i. Oke. Ini baris ini gunanya untuk mengisi array. Tadi kan belum ada isinya, baru kita deklarasikan saja. Nah, ini diisi selanjutnya. Kemudian kita akan mengisi variabel ptr array. Variabel ptr array-nya ya. Variabel ptr array di sini kita isi dengan cara gini. For integer j sama dengan 0, kemudian sampai dengan j kurang dari 5, j plus plus. Oke. Nah, di sini kita akan mengisi sebuah variabel pointer. Tentu kita akan isi dengan sebuah alamat gitu ya. Kita akan isi alamatnya si array ini. Nah, jadi di sini kita tinggal tuliskan ptr ya, ptr array. Nah, di sini diisi dengan alamat dan gitu ya, pakai alamatnya si array. Array ke berapa? Array ke J. Seperti ini. Nah, ini akan di looping sampai dengan ke J. Ini ada yang salah kah? Oh ya, ini harusnya ada gini. Nah, ini J juga. Misalnya ptr array ke 0 akan diisi dengan data ke 0. Nah, mari kita coba cout di sini. Cout. Nah, kita tuliskan isi data dari pointer ke pointer ke ini J salah adalah tutup dulu seperti ini. Isinya berarti yang kita tuliskan di sini bintang ptr array. Oke. Karena isinya ya en line. Oke. Apa suara apa ya itu? Nggak tahu saya. Selanjutnya cout, sedangkan alamatnya di sini kalau untuk ngecek alamat caranya gini ya. Yang kita tuliskan berarti ptr array. Nah, ini untuk alamatnya. Oke, ini sudah kita buat variabel array biasa, kemudian variabel pointer array, kemudian kita isi, kemudian di sini, oke, kita isikan alamatnya. Oke, yap, mari kita coba jalankan ini. Array of pointer. Array pointer gini aja lah, biar gampang. Oke, save. Oke, ini hasilnya dari program yang kita jalankan tadi. Masukkan data array ke 0, 4, 1, 6, array keduanya 1, array ketiganya 7, array keempat 8. Asal aja ini ya. Kemudian mari kita cek. Nah, ini dia. Isi. Oh, di sini salah nih Mas Yan. Kita nggak sesuai dengan keinginan nih. Nggak sesuai dengan keinginan kita kan. Oh, ini error nih. Apa ini yang menyebabkan error di sini?
kok ini hasilnya gini? Harusnya kan kita pengennya munculnya 4, 6, 1, 7, 8 gitu ya. Mari kita cek apa yang salah di sini. Oke, pointer ke J. Oh, ini dia. Ini harusnya ada pointer ke J gini ya. Oke, ini PTR juga PTR ke J. Nah, gini. Lupa dia pointer array tadi. Oke, mari kita coba jalankan lagi. Misalnya, oke, terus lanjut. Satu lagi. Yap. Oke, di sini data 3, 5, 6, 3, 1. Oke, udah sesuai. Sedangkan alamatnya, ya, setiap variabel punya alamat masing-masing ya. Oke, ini kan beda-beda semua nih alamatnya, heksadesimal masing-masing. Oke, itu dia penggabungan antara array dengan pointer. Silakan Anda coba menggabungkan antara array dengan pointer, jadinya array of pointer gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.